kami dari penyidik di Ditreskrim Polda Jawa Barat bersama dengan tim Mabes Polri telah berhasil mengamankan menangkap satu orang terduga pelaku yang berstatus DPO sejak 2016. Ya, yang kita kenal dengan nama Saudara Peggy alias Perong. Yang satu tertangkap ini mohon semua keluarganya diperiksa. Ya bukan 8 tahun karena memang dulu nggak dikejar kan. Berakhir sudah pelarian Peggy Setiawan alias Perong setelah 8 tahun lamanya buron. Pihak kepolisian berhasil menangkap Peggy di kediamannya di Bandung pada Rabu 22 Mei 2024 usai mendapat informasi dari warga mengenai keberadaan pelaku. Seperti diketahui, Peggy Perong merupakan satu dari 3 pelaku dalam kasus tewasnya Vina yang masuk DPO setelah 8 tahun buron. Selama dalam pelariannya, pelaku menjalani aktivitasnya menjadi buruh bangunan. Lantas, setelah pihak kepolisian berhasil menangkap Peggy, akankah 2 DPO lainnya segera menyusul? Perkembangan update penanganan kasus Vina Eki yang saat ini sudah kita tangani. Ya, kami dari penyidik di Ditreskrim Polda Jawa Barat bersama dengan tim Mabes Polri telah berhasil mengamankan menangkap satu orang terduga pelaku yang berstatus DPO sejak 2016. Ya, yang kita kenal dengan nama Saudara Peggy alias Perong, atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon ya, yang bekerja sebagai buruh bangunan. Tadi malam kita lakukan penangkapan, kita amankan di Kota Bandung. Jadi yang bersangkutan selama ini bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. Kalau terkait dengan DPO yang saat ini nanti akan kami jelaskan, ya, akan kami jelaskan secara transparan, secara terang benderang. Ya, tentunya kami akan buka bagaimana proses penyidikan ini selanjutnya sehingga mengungkap kasus Saudara Peggy yang kami duga sebagai salah satu pelaku, termasuk peran dari yang bersangkutan. Apakah hanya turut serta melakukan, apakah yang bersangkutan sebagai intelektual dader, ya, sebagai otak, dan bagaimana persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang sudah kami dapatkan. Yang bersangkutan saat ini sedang kami amankan, ya, kami akan lakukan pendalaman, akan lakukan pemeriksaan. Tentunya kami sudah menghubungi pihak keluarganya dan tentu yang bersangkutan akan didampingi oleh penasihat hukum, oleh pengacara yang bersangkutan. Nah, untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Kita mengenal alat bukti yang ada sesuai dengan pasal 184 KUHP bahwa ada keterangan saksi, keterangan ahli, ya, keterangan tersangka sendiri, kemudian surat dan petunjuk. Itu harus terpenuhi. Sehingga kami minta teman-teman bersabar. Kami dalam pendalaman ini tentu akan memenuhi alat bukti yang ada dan barang bukti yang telah kami dapatkan. Terkait dengan teknis penangkapan, terkait dengan proses penangkapan, tentu akan kami sampaikan kepada rekan-rekan selanjutnya nanti dalam perkembangan setelah hasil pemeriksaan, hasil pendalaman oleh teman-teman penyidik di Ditreskrim Polda Jawa Barat yang saat ini sedang berproses, ya, sedang melakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Tertangkapnya Peggy sontak saja mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali pengacara kondang Hotman Paris yang juga menjadi kuasa hukum untuk keluarga almarhumah Vina. Lantas, apa kata Hotman usai mendengar tertangkapnya Peggy? Serta apa pula proses hukum yang akan dijalani Peggy alias Perong usai 8 tahun lamanya buron? 1 DPO telah tertangkap. Terima kasih kepada Polda Jabar
satu DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Yang 1 tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi target pidana. Ya, keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. Proses apa yang bakal dihadapi satu DPO ini? Saya tanggapi langsung. Karena sudah ada vonis, otomatis orang ini langsung jalanin vonis. Karena kenapa? Dia dihukum secara in absentia. Tapi saya nggak lihat putusannya ya. Cuman kalau memang sampai dia merupakan gerombolan, apalagi ceritanya itu geng motor yang bunuh 2 orang ya. Ya artinya ketika totalnya ada 11, yang baru ketangkep 8, nah sisanya nanti ketangkep langsung dihukum yang sama. Ya kalau memang dia pas itu udah cukup umur, ya artinya ya dia otomatis hukumannya sama dengan yang sekarang, seumur hidup. Nah, tapi kita lihat dulu putusannya gimana. Kita tunggu karena kita praktisi hukum. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Polda Jabar. Tapi yang jelas peradilan ini bukan yang pertama. Ingat, di negeri ini ada perkara yang dulu namanya Sengon dan Karta. Oh, itu pelajaran di kuliahan. Ada peradilan sesat namanya. Semuanya ceritanya difabrikasi. Ya mungkin kita mesti belajar juga supaya ingatan kita nggak lupa. Ya bukan 8 tahun karena memang dulu nggak dikejar kan. Kan karena yang 3 tersangka itu tadinya kan di DPO. Tapi ketika berkas itu dikirimkan ke pengadilan, yang saya tahu itu ya, 3 orang itu tidak termasuk dalam berkas itu. Kan gitu kan. Jadi yang dihukum ya cuma 8. Dan yang 3 tidak. Kalau seandainya 3 orang itu dulu dimasukkan dalam berkas, hakim pasti mengatakan perintahkan pada ini supaya. Dari cerita simpang siurnya perkara ini disidangkan, kemudian ada pengacara, ada si Saka Tatal itu dia komentar bahwa memang itu ada kemudian apa untuk mendapatkan pengakuan, untuk mengakurkan narasi bahwa ada beramai-ramai geng motor, tapi ada satu lagi bilang ini bukan geng motor tapi ini geng buruh. Karena memang agak unik ya, alat buktinya kurang katanya, kemudian dari visum et repertumnya bunyinya lain. Menarik menunggu hasilnya, karena saya nggak berani komentar lebih jauh, hanya melihat dari media-media yang pernah membahas dan yang pernah melihat berkasnya langsung. Tapi menurut saya yang paling utama adalah ada kejanggalan. Nggak ada cacat hukum lah. Di mana cacat hukumnya? Uang semua kasus sudah divonis kok. Kalau tadi ada itu, wah saya merasa dikebukin. Saya 50 tahun dari polisi itu, setiap tersangka kalau diperiksa di depan media, banyak yang ngomong gitu, saya dicabutin kukunya gitu. Itu ngomong, padahal dulu saya meriksa ya. Saya sendiri yang meriksa di depan orang banyak, itu masih lapor ke Komnas HAM, saya dicabutin kukunya. Disitulah saya tidak percaya 100% apa yang disampaikan. Tapi kemungkinan dia juga benar juga. Nah untuk membuktikan itu ya suruh bikin aja laporan. Kalau dia bisa menyampaikan saksi dan bukti, ya pasti di sidang kan. Tapi jangan, kalau nggak bisa ya jangan ngotot, wah itu kemudian kok nggak terima, haknya seakan-akan diperjuangkan. Itu kira-kira gitu. Jadi intinya rakyat jangan maulah terbuai dengan informasi sepotong-sepotong kemudian menafsirkan hukum di Indonesia amburadul. Nggak amburadul, sudah dikerjakan, divonis kok. Adapun yang 3 orang itu dulu pernah masuk di dalam berkas, tapi berkasnya kemudian ketika yang disidangkan itu tidak ada. Nah sekarang muncul karena itu katanya apa dari informasi itu bahwa 3 orang itu DPO, termasuk itu anaknya yang anak bupati tadi dibilang, padahal kan masih itu kan, itu berita itu kan tidak benar. Tapi meskipun berita itu tidak benar, kalau itu dianggap ada orang merasa dirugikan haknya, polisi harus tetap menyelidiki. Ini polisi kasih penyelidikan aja semaksimal sampai bisa ketangkep, nanti diperiksa hasilnya gimana, umumkan kepada rakyat. Polisi nggak bisa ikut lagi ikut campur untuk
diberitahu ulang investasi, nggak bisa itu karena yang lalu itu sudah tuntas itu. Keberhasilan Polda Jabar menangkap Peggy alias Perong yang merupakan satu dari 3 pelaku dalam kasus tewasnya Vina dan Eki mendapat sorotan tajam dari netizen. Bagaimana tidak, alih-alih mendapat pujian, justru sebaliknya, Polda Jabar dibanjiri cacian. Lantaran satu pelaku yang berhasil ditangkap sama sekali berbeda dengan foto para pelaku yang masih buron. Mudah-mudahan pihak kepolisian bisa transparan dalam hak kasus ini. Mudah-mudahan juga mengenai DPO hari ini segera dimunculkan wajahnya, karena ada beberapa statement dan beberapa informasi bahwa katanya itu bukan, katanya menurut netizen yang mengirimkan ke saya itu bukan Egy yang asli. Dan mudah-mudahan polisi segera membuka itu, akhirnya jadi menutup semua kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang dianggap netizen itu tidak benar gitu loh, seperti itu. Banyak kemungkinan. Kalau kemungkinan teknis yang benar, kira-kira ini perkiraan saya ya, itu masuk dalam berkas. Tapi ketika diperiksa jaksa, nggak memenuhi syarat ini yang 3 ini. Sehingga jaksa berani nuntutnya cuma untuk yang 8 orang itu. Makanya itu tidak dimasukkan dalam berkas. Kira-kira begitu. Tapi ada juga dengan kemungkinan di dalam dunia kepolisian ini kayak gini ya. Kalau ada misalkan tersangka yang wah perlu dilindungi atau apa, dia nggak masuk. Itu kira-kira bisa terjadi gitu. Jadi jangan suudon. Wah ini dulu apalagi anak dulu kan suudon tuh anaknya bupati, ternyata anaknya 11 tahun. Itu nggak masuk akal. Kayak gitu loh. Kemudian untuk yang 3 itu kan sudah ditindaklanjuti. Laporan PD Polda Jabar udah langsung cepet-cepet walaupun datanya belum lengkap dia cari DPO. Nah, itu pun polisi sekarang dicemooh. DPO kan nggak ada fotonya. Nah, polisi sekarang mengadakan DPO itu berdasarkan informasi yang berkembang ini doang. Itu belum dapat foto. Kalau dapat foto pasti dikasih kan. Itu kasusnya yang sekarang terjadi. Kenapa jadi kayak benang ruwet? Jadi mereka bilang bukan benang ruwet ini, mereka yang ruwet pikirannya karena dapat informasi sepotong gitu. Padahal kasusnya udah clear, yang jelas itu cuma 3 ini tinggal kejar aja DPO-nya. 3 orang ini nanti harus ditangkap, diperiksa. Kalau cukup bukti ya teruskan, kalau enggak ya dihentikan. Tapi yang penting masyarakat jelas. Oh, gambaran daripada cerita meninggalnya 2 orang ini sebetulnya kasus apa perkosaan atau pembunuhan yang dilakukan oleh 8 orang itu atau benar apa salah. Itu aja sebenarnya. Kecurigaan netizen mengenai tertangkapnya Peggy setelah 8 tahun buron bukan tanpa sebab. Mengingat dalam berbagai kesempatan, salah satu pelaku bernama Saka mengatakan jika dirinya korban salah tangkap dalam kasus tewasnya sejoli Vina dan Eki tahun 2016 silam. Lebih lanjut, Saka mengaku jika dirinya mengalami intimidasi saat proses penyelidikan. Dari situlah banyak netizen yang meragukan kinerja kepolisian yang dianggap serampangan dan terkesan tidak profesional dalam menangani kasus Vina. Lantas, seperti apa tanggapan keluarga Vina atas pernyataan Saka belum lama ini? Sama dipukulin, saya juga dipukulin sama polisi, dipukulin, diinjak-injak, dipukulin, terus sampai suruh mengakui apaan, saya juga nggak tahu masalahnya apa. Hilang berapa hari tetap aja dipukul kayak gitu. Terus ada Sudirman mengakui bahwa kejadian itu, tapi saya juga nggak tahu mengakui apa, penyebabnya juga nggak tahu. Adapun kemudian ada 3 orang DPO. Kemudian ada orang yang merasa digebukin tadi, dia bisa bikin laporan baru. Laporan pada polisi, ini dulu klien saya digebukin. Ya harusnya berikan saksi sumpah boleh juga dong. Nah nanti polisi akan periksa apakah propam apa untuk yang gebukin itu. Kemudian untuk yang 3 itu kan sudah ditindaklanjuti. Laporan PD Polda Jabar udah langsung cepet-cepet walaupun datanya belum lengkap dia cari DPO. Nah, itu pun polisi sekarang dicemooh. DPO kan nggak ada fotonya. Nah, polisi sekarang mengadakan DPO itu berdasarkan informasi yang berkembang ini doang. Itu belum dapat foto. Kalau dapat foto pasti dikasih kan. Itu kasusnya yang sekarang terjadi. Kenapa jadi kayak benang ruwet? Jadi mereka bilang bukan benang ruwet ini, mereka yang ruwet pikirannya karena dapat informasi sepotong gitu. Padahal kasusnya udah clear, yang jelas itu.
3 ini tinggal kejar aja DPO-nya. 3 orang ini nanti harus ditangkap, diperiksa. Kalau cukup bukti ya teruskan, kalau enggak ya dihentikan. Saya sebetulnya nggak mau bicara. Kemudian tiba-tiba saya dapat telepon dari Jakarta, dari diskursus. Ternyata itu ada salah satu teman, mungkin dia tahu apa yang terjadi dulu. Saya pernah mengungkapkan fakta, tapi kan tidak terekspos secara jelas. Kemudian siapa? Ibu mau nggak diundang ke sana? Itu setelah teman-teman dari Cirebon ngedesakan. Saya siapa pembicaranya? Pak Reza. Oke, saya mau. Akhirnya saya berangkat. 2016, 2007 udah saya omongin. Cuman hanya terbatas pada media-media lokal. Dan saya juga nggak ngerti. Makanya kemarin ketika masalah ini terkuak dengan fakta-fakta yang saya miliki, ada wartawan yang sampai nangis. Mohon maaf Bu, dulu kami hanya memblow up masalah ini sebenarnya seolah-olah masalah besarnya geng motor. Lucu ya? Logikanya kalau maling aku penjara penuh aja. Jadi keluarga tetap meyakini keterangan dia tuh bohong gitu, berarti karena memang di dalam BAP yang kita pelajari, yang kita masih baru baca itu dari 5 orang tersangka itu ada menyebutkan nama si Saka gitu. Dan dari beberapa bukti foto-foto yang diberikan oleh informasi-informasi yang masuk ke kami, itu memang ada foto geng antara pelaku-pelaku dan almarhum dan juga si Saka. Jadi memang ada bukti. Bingung dengan reaksi yang luar biasa ini, saya masih nggak ngerti. Cuman kan ujungnya bukan di saya nanti. Dari saya kan ngomong di fakta persidangan. Semua yang saya pegang berkali itu kan fakta persidangan. Fakta persidangan, kesesuaian antara tuntutan dan hasil visum dan sebagainya. Kan saya nggak ngomong keluar dari format itu. Karena saya nggak ngomong-ngomong fiksi. Ini data yang kita punya. Udah ya. Saya nggak ngerti kenapa Saka sama orang tuanya Sudirman memilih tinggal di rumah saya nggak ngerti. Tapi itu yang terjadi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.